ya, memiliki multi mode, artinya bisa disetting sebagai access point, router, kemudian rack extender atau repeater, ya. Juga mendukung VLAN, virtual LAN. Itu dari segi fiturnya, ya. Terus kemudian dari segi kapasitas usernya ini diklaim mampu mendukung sampai 25 user yang mengakses secara berbarengan. Ini masuk dalam kategori Wi-Fi 6, Wi-Fi terbaru, ya. Sudah bisa ditebak dari segi konektivitasnya, dari segi transfer datanya tentu, ya, kecepatannya berbeda dengan Wi-Fi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke Sobat Jarkom, pada video kali ini saya akan memberikan perbandingan dua WiFi dengan dua merek yang berbeda. Satunya WiFi Sultan dan yang satunya WiFi Kere. Kok ada WiFi Sultan, WiFi Kere? Oke, seperti apa perbandingannya? Yang saya maksud adalah, ya, ini Aruba AP515RW, dan ini yang saya maksud dari WiFi Sultan. Kemudian yang keduanya adalah TP-Link RCRC 54, dan ini yang saya maksud dengan WiFi Kere. Oke, harapan nanti beberapa perbandingan ini akan bermanfaat bagi sobat sekalian dalam memilih jenis WiFi. WiFi apa yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget sobat sekalian tentunya. Oke, yang pertama dari segi fiturnya. Saya akan jelaskan, ya, dari segi fitur yang ini terlebih dahulu. TP-Link RCRC 54. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Tampilannya ada 4 antena, terus kemudian di sini ada port LAN-nya, baik itu ini yang one yang biru, kemudian ada 4 port LAN, ya. Dari segi fiturnya diklaim bahwa ini, ya, memiliki multi mode, artinya bisa disetting sebagai access point, router, kemudian rack extender atau repeater, ya. Juga mendukung VLAN, virtual LAN. Itu dari segi fiturnya, ya. Terus kemudian dari segi kapasitas usernya ini diklaim mampu mendukung sampai 25 user yang mengakses secara berbarengan, gitu ya. Kemudian itu, ya, kemudahan instalasinya. Kemudahan instalasinya ini bisa menggunakan handphone, ya. Jadi nggak perlu pakai kabel karena di sini ada default, ya. Default dari SSID dari TP-Link ini sendiri, ya. Sehingga bisa kita akses langsung menggunakan handphone dan kita setting di sana, ya. Oke, itu kira-kira, ya. Namun ini masih 100 Mbps, ya. Jadi ini masih 100 Mbps karena masih masuk kategori Wi-Fi 5. Oke, kemudian dia juga mendukung dual band, ya. Bekerja di 2,4 GHz dan 5 GHz. Seperti apa yang WiFi Sultan? Ya, Aruba AP515RW. Ya, ini masuk dalam kategori WiFi 6, WiFi terbaru, ya. Sudah bisa ditebak dari segi konektivitasnya, dari segi transfer datanya tentu, ya, kecepatannya berbeda dengan WiFi 5. Dia sudah gigabit, ya. Gigabit itu artinya transfer datanya sampai 1000 Mbps, luar biasa, gitu ya. Kemudian juga mendukung di 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi perangkat yang 2,4 GHz dan 5 GHz mampu masih bisa connect ke sini, begitu ya. Dual band, ya. Kemudian kemudahan instalasinya juga sama, ini bisa menggunakan handphone, ya. Nanti ada WiFi SSID defaultnya yang bisa kita akses, kemudian kita setting di sana, ya. Dan ini berbeda dengan tadi WiFi Kere, ya. Ini mampu mendukung unified, ya. Unified itu jadi kalau misalkan sudah ada satu Aruba yang sudah kita setting, kemudian ini kita pasang di dalam satu jaringan, nggak perlu kita setting lagi, maka dia otomatis akan menyesuaikan. SSID-nya sama, password-nya sama, semuanya sama. Itu namanya unified. Dan ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Jadi kalau kita ke ruangan manapun dengan menggunakan Aruba, ya, akan memiliki SSID yang sama. Jadi nggak pernah putus tuh, ya, nyambung terus, ya. Kemudian dari segi VLAN-nya, virtualannya sama, ya. Dia juga mendukung VLAN yang multi mode pasti, ya. Kalau tadi, ya, mode bridging, ya, atau access point, kemudian mode router juga, oh iya, dia menggunakan hotspot, ya.
Jadi tanpa hotspot yang lain dia juga sudah masuk ke dalam hotspot. Berbeda dengan tadi. Ya, kalau ini kita setting hotspot dengan menggunakan akun, user dan sebagainya, ini nggak bisa ya, karena memang software-nya nggak mendukung ya. Jadi harus kita padukan dengan mikrotik. Nah, kalau ini nggak dipadukan dengan mikrotik, kita bisa setting. Ya, oke, itu dari segi fiturnya. Nah, bagaimana dari kemampuan ya daya tampung usernya? Oke, kemampuan dari daya tampung usernya ini diklaim bisa sampai 250 sampai 500 user, yang berbeda dengan ini tadi 25 sampai 50 user ya, maksimal mungkin sampai seperti itu ya, tapi klaimnya ya hanya sampai 25 user saja, dipaksakan mungkin sampai 50 user. Kalau ini 250 sampai 500 user. Oh, berbeda banget kan? Oke. Itu dari segi fiturnya ya. Tampilannya seperti saja, tidak terdapat antena di sini dan sudah bisa kita lihat gitu ya, seperti ini tampilannya. Ya. Kemudian dari segi instalasi ya, ini bisa dipasang di dinding atau nanti di atas ya, di atap ya. Ya, di sini terdapat bracket ya. Juga sama ya, ini juga terdapat di sini ya, mudah bisa ditempel di dinding. Di atas mungkin bisa, cuma kurang pas ya. Ini rentan untuk jatuh. Jadi kebanyakan sih ditempel di dinding ya. Oke, itu dari segi instalasinya. Ya, dukungan softwarenya tadi dengan mudah kita bisa mengaksesnya menggunakan handphone. Oke sobat, itu dari segi fiturnya ya. Kemudian bagaimana dari kekuatan sinyalnya ya. Dari segi kekuatan sinyalnya sudah bisa ditebak ya, antara WiFi dengan ini ya. Ini menggunakan antena sampai 4 dan ini enggak ada antena luarnya ya. Antenanya ya mungkin sekitar sini saja ya, antenanya enggak ada di antena luar gitu ya, tidak seperti ini. Ya. Kalau ini kita setting high power, ini bisa tembus tembok ya, bahkan beberapa lapis. Maksudnya kita pasang di ruangan, kemudian berbeda ruangan lagi sampai 2 ruangan, ini masih bisa tembus ya menggunakan settingan high power ya. Kemudian jangkauannya juga cukup jauh ya. Ini bisa sampai ya 100 meteran lah. Jadi masih terdeteksi, 100 meter masih terdeteksi. Nah, kalau yang ini ya, ini nggak ada antena luarnya, nggak kelihatan seperti ini ya. Dari segi kekuatan sinyalnya ini terbatas ya. Jadi kalau ini sudah terhalang dengan tembok ya, terhalang dengan tembok nih, kita tutup misalkan rapat-rapat ya, ini sinyalnya udah hampir habis, bahkan nggak kedetek gitu ya. Terus kemudian jangkauannya ya, kalau ini sampai 100 meter tadi, ini mungkin sampai ya sekitar 20 meter lah itu maksimal ya. 20 meter udah nggak terdeteksi ya. Ini pengalaman saya yang saya pakai ya, karena keduanya saya pakai ya. Jadi Aruba kemudian juga TP-Link ya. Itu dari segi kekuatan sinyalnya. Bagaimana dari segi transfer datanya? Oke, dari segi transfer datanya diakses bersamaan ya, diakses bersamaan nih. Ya, karena ini hanya masih WiFi 5 ya. Kalau 25 user nih, apalagi sampai 50 user ya, mengakses secara bersamaan ya dengan kecepatan transfer datanya hanya 100 Mbps ini ya, dari LAN-nya ya. Kemudian dari kekuatan ini ya sekitar 150 sampai 300 Mbps ya. Tapi kalau diakses secara bersamaan ya, ini akan mulai lambat ya. Ini akan mulai lambat gitu. Nah, berbeda dengan yang ini WiFi 6 ya. WiFi 6. Oke, perbedaan antara WiFi dengan 5 dengan WiFi 6 salah satunya kan dari segi kecepatan transfer datanya ya. Ini kalau diakses secara bersamaan, oke 250 user nih misalkan diakses secara bersamaan, ini masih mendukung kecepatan gigabit ya, 100 Mbps ya. Ini cocok banget ya bagi user yang transmisi datanya lumayan besar dan sering diakses secara bersamaan gitu. Oke, itu dari segi transfer datanya ya. Yang
Oh iya, satu lagi tadi untuk instalasinya terlupakan ya. Ini tidak bisa ada sebenarnya di sini adaptornya ya, ada adaptor langsung bisa kita colok di sini, tapi ya ini juga menggunakan PoE ya. Ini PoE 12 volt ya. Sesuai dengan kapasitas di sini 12 volt ya, kemudian 1,8 ampere ya. Ya, ini PoE-nya jadi memudahkan untuk instalasi. Jadi tinggal dipasang di atas, kemudian ini jangkauannya kabelnya lumayan panjang ya. Kalau menggunakan kabel UTP mungkin bisa sampai 50 meter ya. Ini lumayan panjang. Nah, berbeda dengan yang ini. Ya. Kalau ini kita pasang di dinding ya. Kemudian ini kita pasang adaptornya seperti ini. Ya, di sini tidak mendukung, di portnya tidak mendukung PoE ya. Jadi nggak ada PoE-nya di sini. Nah, ini harus pasang seperti ini. Jadi kalau kita tempel di dinding, ini harus kita sediakan colokan listriknya di sana, gitu ya. Namun jangan khawatir ya, karena kita bisa membeli PoE tambahan yang kita siasati dengan TPoE tambahan seperti ini. Ya, ini contoh PoE tambahannya. Ya, ini terpisah tentunya. Ini kita pasang di sini. Ya, terus kemudian ini portnya bisa di WAN atau bisa di LAN, tergantung nanti modenya. Apakah menggunakan mode router atau menggunakan repeater. Kalau menggunakan router pasang sini, ya kan? Ya. Kemudian di sisi yang lainnya, nah seperti ini. Jadi ini adaptornya pasang sini. Ya, ini adaptornya pasang sini, dan kemudian ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel jaringan, ya, atau kabel UTP, ya. Nah, itu paling bisa kita siasati seperti itu ya, sehingga praktis dan efisien juga begitu ya. Ya, jadi nggak harus pasang colokan listrik sama seperti ini ya. Tak kalah kalau dari segi fitur, dari segi kerapihan nanti dalam instalasinya, selain disediakan bracket juga sama seperti itu ya. Oke sobat sekalian, akhirnya kita masuk ke yang terakhir, yang perbandingan. Apa itu? Harga pastinya. Sobat sekali sudah bisa tebak, WiFi Sultan pasti memiliki harga yang lebih mahal ya dibandingkan dengan WiFi Kere gitu ya. Oke, dari segi harga ya, kalau kita lihat di toko-toko online, silahkan sobat sekalian bisa cek ya di toko-toko online. Ini harganya sekitar 24 sampai 25 jutaan. Wow, harganya cukup tinggi ya, rumah seperti ini 24 sampai 25 juta. Kalau saya mending beli motor. Oke, yang ini ini harganya 250 sampai 300 ribuan. Poin 200 sampai 300 ribuan lah ya ininya. Dari segi harganya sudah sangat jauh sekali ya. Tapi jangan salah, dengan fitur yang tadi sudah dijelaskan ya, ini masih bisa memenuhi kebutuhan ya. Oke, sekarang tergantung pilihan sobat sekalian ya. Kalau sobat butuhnya ya dengan dukungan multimode tadi ya, kemudian ya memiliki kekuatan sinyal dengan jarak jangkauan yang cukup jauh, yang cukup luas, terus bekerja di 2,4 GHz dan 5 GHz ya, tapi ya tidak terlalu banyak user yang mengakses, hanya sekitar ya maksimal 25 user lah gitu. Maka ini cocok ya, apalagi dengan keterbatasan dana ya, keterbatasan budget. Namanya juga WiFi Kere, ini cocok ya sobat pilih gitu ya. Tapi kalau sobat ya memiliki user yang cukup banyak ya, 250 sampai 500 user ya, dipasang di tempat-tempat umum ya, kemudian mengakses secara bersamaan dengan kecepatan tinggi ya sampai 1000 megabyte ya atau gigabit ya, terus mendukung 2,4 sampai 5 GHz, kemudian juga unified ya, artinya nama WiFi-nya itu akan sama dengan beberapa misalkan seperti kalau kita pasang di hotel dan sebagainya. Tidak ada masalah dengan biaya
ya, maka cocok banget ya menggunakan WiFi ini ya. Oke, itu tadi sobat sekalian ya, perbandingan dua WiFi. Ya, sobat mau pilih yang mana? Ya, mau WiFi Sultan atau WiFi Kere? Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like-nya ya. Bagi yang baru bergabung, bagi yang baru bergabung di channel ini silahkan klik subscribe-nya. Karena insya Allah nanti akan banyak video tutorial yang bermanfaat seputar jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.